Selamat pagi, semangat pagi, haleluya. Para pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Renungan Pagi. Tetapi sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dalam Renungan Pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau buka dan sucikan hati kami, sehingga kami dapat mengerti sabda-Mu. Biarlah urapan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dan pengertian yang lebih dalam lagi, sehingga firman-Mu dapat kami pakai sebagai pedoman bagi kehidupan kami pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Kami akan mendengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pagi ini kita ambil tema atau judulnya adalah pelayan yang rendah hati. Pelayan yang rendah hati. Sedangkan ayat pokok terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Saya bacakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sesuai dengan judul renungan kita, dalam ayat pokok ini yang ingin saya garis bawahi adalah pada kalimat, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Rendah hati sering disamakan artinya dengan rendah diri. Tapi sebenarnya artinya berbeda jauh. Kalau rendah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak sombong atau tidak angkuh. Sedangkan rendah diri adalah merasa dirinya kurang atau dalam istilah populernya PD. Tidak pede, tidak percaya diri. Pelayanan dalam bahasa Yunani disebut dengan diakoneo, yang berarti melayani. Sedang diakon atau diaken berarti pelayan. Di dalam Perjanjian Baru, pelayanan adalah bagian dari ibadah seorang Kristen kepada Allah dan kepada sesamanya. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa kegiatan pelayanan seolah-olah hanya berlaku untuk para pendeta, majelis, dan rohaniwan sebagai pelayan yang melayani sepenuh waktunya. Pendeta memang hidup bekerja dalam sebuah pelayanan. Namun pendeta bukanlah satu-satunya orang yang terlibat di dalam pelayanan. Sebetulnya dari gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru sampai sekarang ini, setiap orang Kristen harus terlibat dalam kegiatan pelayanan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada seorang ibu, murid-muridnya, dan juga kepada murid-muridnya pada waktu itu yang lain, ya. Yesus katakan di dalam Matius 20 ayat 28a, Matius 20 ayat 28a, dengan demikian saya bacakan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Seorang Kristen perlu melayani sesamanya dengan memenuhi kebutuhan mereka dalam kasih dan kerendahan hati demi Kristus. Umat Kristen melayani sesamanya dan kasih kepada sesamanya tanpa membedakan apakah yang menerima itu sesama orang Kristen atau tidak. Pelayanan harus tidak membeda-bedakan dan tanpa pamrih. Para pemirsa,
Salah satu tokoh besar yang terkenal dalam Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Paulus sebagai pribadi yang dipilih untuk memberikan banyak teladan kepada orang Kristen. Salah satunya adalah mengenai pelayanannya yang luar biasa. Seperti surat yang telah dikirim oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus, di dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2, demikian bisa saya bacakan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi dengan berpegang pada kalimat pertama pada ayat yang sudah saya bacakan tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati. Maka sudah jelas bahwa sebagai pelayan kita juga harus rendah hati. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang rendah hati seperti Paulus tidaklah mudah. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang rendah hati tentunya akan mendapat ujian serta tantangan yang berat. Pelayan yang rendah hati tidak melayani untuk mendapat penghargaan atau pujian dari orang lain, bahkan dari orang yang dia layani sendiri. Di dalam Galatia 1 ayat 10b, Galatia 1 ayat 10b demikian bunyinya, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Paulus telah menulis surat ke banyak jemaat sehingga lebih dari setengah Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Namun ia memilih untuk tetap rendah hati. Ia tidak mau menyombongkan diri karena ia tahu semua yang ia miliki hanyalah anugerah Allah. Dalam pekerjaannya mengabarkan Injil, Paulus mengalami banyak cobaan, termasuk siksaan dan penjara. Tetapi ia tidak mengeluh, malah semakin banyak menulis surat ketika ia berada di penjara. Ia tidak merasa sedih akibat penderitaan yang ditanggungnya, tetapi malah justru dalam kelemahannya lah ia dapat sempurna di dalam Kristus. Para pemirsa, menjadi seorang pelayan Tuhan yang rendah hati, tentunya kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan malahan kita mengecewakan atau bahkan kita menyakiti hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kerendahan hati. Ada orang Kristen yang terlibat dalam pelayanan, tetapi dengan tujuan yang tersembunyi untuk mempromosikan diri sendiri. Nah, mohon maaf, tindakan untuk pamer, tindakan untuk supaya terkenal dan kelihatan lebih rohani dari orang Kristen yang lain. Jika demikian, bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Sebagai orang Kristen, mungkin Anda melayani di tempat yang tidak penting, di bagian pelayanan yang tidak terlihat dalam gereja, tidak dikenal dan seolah-olah kurang dihargai. Tetapi ingatlah bahwa Allah menempatkan Anda sebagai pelayan sesama bukan secara kebetulan, tetapi dengan satu tujuan yang pasti, yaitu demi kemuliaan, kebesaran, dan kehormatan Allah. Giatlah selalu, layanilah selalu pekerjaan Tuhan, karena ada janji Tuhan seperti di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulang, bagian yang penting dari ayat ini sesuai dengan tema renungan kita adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu jerih payahmu tidak sia-sia. Atau kalau boleh, saya ganti dengan kalimat, giatlah selalu dalam pelayanan, sebab kamu tahu jerih payahmu tidak sia-sia. Ada satu ayat lagi yang menjadi janji Tuhan yang besar dan penutup untuk renungan kita pada pagi hari ini, terdapat di dalam
Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4 akan saya bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bisa saya ulang sekali lagi. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Para pemirsa, kita akan berdoa untuk menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Bapa kami di dalam surga, di tempat yang maha tinggi, yang kami sebut dengan nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah mendengar sebagian dari sabda-Mu. Bila firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami bahwa melayani adalah hak dan kewajiban bagi orang Kristen, dan pelayanan yang berhasil adalah melayani dengan rendah hati. Oleh sebab itu, kami mohon biarlah Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelayan yang sejati sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjadi teladan bagi kami untuk rendah hati. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami telah berdoa dan bersyukur pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.